Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Dwi Sugierto dan Ibu Sri Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Tak lupa teman-temanku semua. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah metodologi penelitian, sesuai dengan nama mata kuliah tersebut, kalian pastinya sudah tahu apa yang akan kita bahas. Yap, betul, penelitian. Tapi apa sih penelitian itu? Tujuan penelitian, jenis-jenis penelitian apa saja, dan apa saja yang biasanya diteliti dalam bisnis. Mengingat kita selaku anak ekonomi. Nah, semoga semua pertanyaan di atas akan terjawab dalam video ini. Maka dari itu, stay tune. Namun, sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut terkait dengan penelitian, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama saya sendiri yaitu Lutfia Anjani dengan NIM 2019-12070, yang kedua Farida Nurul Hasanah dengan NIM 2019-12003, yang ketiga Heni Witanti dengan NIM 2019-12029. Selanjutnya Hadisti Setianingsih dengan NIM 2019-12037 dan Nadila Nurul Lailita dengan NIM 2019-12052, Ziyadatul Mustafa Idah dengan NIM 2019-12075, dan yang terakhir ada Eldea Hafida dengan NIM 2019-12076. Happy watching! Pengertian penelitian. Penelitian atau research adalah proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah melakukan studi yang menyeluruh dan menganalisis faktor situasi. Manajer dalam organisasi terus-menerus menyibukkan diri dalam mempelajari dan menganalisis masalah-masalah sehingga terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan penelitian saat mereka mengambil keputusan di tempat kerja. 2. Penelitian bisnis. Penelitian bisnis didefinisikan sebagai usaha sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah spesifik yang dihadapi dalam dunia kerja yang membutuhkan solusi. Penelitian bisnis terdiri atas rangkaian langkah yang direncanakan dan dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban bagi persoalan yang menjadi perhatian manajer dalam lingkungan kerja. Yang berarti langkah pertama dalam penelitian adalah mengetahui di mana letak masalah yang muncul dalam organisasi dan mengidentifikasi sejelas dan serinci mungkin masalah yang perlu dipelajari dan dipecahkan. Penelitian meliputi proses penyelidikan, investigasi, pemeriksaan, dan eksperimen. Seluruh proses tersebut harus dilakukan secara sistematis, tekun, kritis, objektif, dan logis. Definisi penelitian bisnis. Penelitian bisnis sebagai penyelidikan atau pertanyaan yang berorganisasi, sistematis berdasarkan data kritis objektif untuk suatu masalah tertentu, yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tersebut. Informasi yang disediakan dapat berasal dari analisis mendalam, dari data yang dikumpulkan dari tangan pertama, atau dari data yang telah tersedia dalam perusahaan industri arsip dan lainnya. Terdapat dua jenis data dalam penelitian, yaitu yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang umumnya diperoleh melalui pertanyaan terstruktur. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata yang dihasilkan dari jawaban yang luas terhadap pertanyaan dalam wawancara atau dari respon terhadap pertanyaan terbuka dalam kuesioner atau melalui observasi atau dari informasi yang tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti internet. Penelitian dan manajer. Pengalaman yang umum bagi semua organisasi adalah para manajer menghadapi masalah
baik besar dan kecil setiap harinya yang harus mereka pecahkan dengan membuat keputusan yang tepat. Dalam bisnis, penelitian dilakukan untuk memecahkan persoalan problematik dalam atau yang saling terkait dengan bidang akuntansi, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Dalam akuntansi, sistem praktik dan prosedur pengendalian anggaran sering diperiksa. Dalam keuangan, operasi institusi keuangan, rasio keuangan optimum, merger dan akuisisi, leverage buyout, keuangan antar perusahaan, pendapatan hipotek yields on mortgage, perilaku pasar saham, pengaruh psikologi terhadap perilaku para praktisi keuangan, dan pengaruh selanjutnya terhadap pasar dan semacamnya. Penelitian manajemen dapat mencakup studi sikap dan perilaku karyawan, manajemen sumber daya manusia, pengaruh perubahan demografis terhadap praktik manajemen, manajemen operasi produksi, formulasi strategi, sistem informasi, dan semacamnya. Penelitian pemasaran dapat meliputi persoalan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan konsumen, kepuasan dan kesetiaan pelanggan, segmentasi pasar, pembuatan perbaikan yang kompetitif, cara produk, iklan, promosi, penjualan, manajemen saluran pemasaran, penetapan harga pricing, pengembangan produk baru, dan aspek pemasaran lainnya. Bidang yang biasa diteliti dalam bisnis. Yang pertama, perilaku karyawan, sikap karyawan, formulasi dan implementasi strategi, efisiensi pasar, strategi perbankan, outsourcing of accounting, keluaran organisasi, citra produk, akuntansi arus kas, merger dan akuisisi, perilaku auditor, penggunaan teknologi dalam audit, instalasi, adaptasi, updating, kualitas laporan audit, sustainability report, dan kecurangan akuntansi dan tanggung jawab auditor. Jenis penelitian bisnis. Yang ketiga, jenis penelitian. Perbedaan penelitian terapan dan penelitian dasar. Yang pertama, penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan terutama untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk menerapkan hasil temuan guna memecahkan masalah spesifik yang saat ini sedang dialami perusahaan. Tujuan penelitian bisnis untuk memecahkan masalah saat ini yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan yang menurut solusi tepat waktu, untuk menghasilkan pokok pengetahuan dengan berusaha memahami sepenuhnya bagaimana masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi dapat terselesaikan atau diselesaikan. Manajer dan penelitian. Manajer dan penelitian. Alasan mengapa manajer profesional seharusnya memahami penelitian dan metode penelitian dalam bisnis. Pengetahuan dapat mempertajam kepekaan manajer terhadap banyak variabel yang ada dalam sebuah situasi dan terus mengingatkan mereka tentang multikausalitas dan multifinal dari fenomena. Ketika manajer memahami laporan penelitian mengenai organisasi mereka yang disusun oleh para profesional, mereka akan memiliki kemampuan untuk menentukan risiko yang cerdas, ilmiah, dan penuh perhitungan dengan probabilitas yang diketahui berhubungan dengan kesuksesan atau kegagalan keputusan mereka.
Penelitian kemudian menjadi alat pengambilan keputusan yang efektif, bukan menghasilkan banyak informasi statistik yang sulit untuk dipahami. Ketika manajer memahami investigasi ilmiah, maka kepentingan pribadi di dalam atau di luar organisasi pun tidak akan berlaku. Manajer dan konsultan peneliti. Memahami penelitian dan metode penelitian membantu manajer profesional untuk yang pertama, mengenali dan secara efektif memecahkan masalah kecil dalam konteks pekerjaan. Mengetahui bagaimana membedakan penelitian yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, menghargai dan terus-menerus menyadari berbagai pengaruh dan efek dari faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu situasi. Yang keempat, mencegah kemungkinan kepentingan pribadi yang mempengaruhi situasi. Yang kelima, mengambil resiko yang telah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan mengetahui sepenuhnya probabilitas. Yang keenam, menggabungkan pengalaman dan pengetahuan ilmiah ketika mengambil keputusan. Dan yang terakhir, berhubungan dengan peneliti dan konsultan yang disewa secara lebih efektif. Konsultan atau peneliti internal versus eksternal. A. Konsultan atau peneliti internal, Departemen Organisasi dan Metode, R&D, Research and Development Department, atau lainnya berperan sebagai konsultan internal bagi subunit dalam organisasi yang menghadapi masalah tertentu dan memerlukan bantuan. Departemen tersebut berperan sebagai konsultan internal bagi subunit dalam organisasi yang menghadapi masalah tertentu dan memerlukan bantuan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari konsultan atau peneliti internal. Yang pertama ada kelebihan konsultan atau peneliti internal. Tim internal memiliki kesempatan lebih baik untuk diterima oleh karyawan dalam subunit organisasi di mana penelitian dilakukan. Tim memerlukan waktu yang lebih sedikit untuk memahami struktur, filosofi, dan situasi, serta fungsi dan sistem kerja organisasi. Dapat mengimplementasikan rekomendasi setelah temuan penelitian diterima. Yang terakhir, untuk departemen yang memerlukan bantuan dalam pemecahan masalah, tim internal menghabiskan biaya jauh lebih sedikit dibandingkan eksternal. Selanjutnya, ada kekurangan konsultan atau peneliti internal. Dalam konteks masa kerja yang panjang, tim internal dapat memiliki cara pandang stereotip dalam melihat organisasi dan masalahnya. Koalisi kekuasaan tertentu dalam organisasi memiliki kesempatan memengaruhi tim internal agar menyembunyikan, menyimpangkan, dan mengubah faktor tertentu. Terdapat kemungkinan tim penelitian internal yang dapat terlatih tidak dianggap sebagai ahli oleh staf dan manajemen, sehingga rekomendasi mereka tidak memperoleh cukup pertimbangan dan perhatian yang layak. Yang terakhir, organisasi tertentu dari tim penelitian internal dalam beberapa hal dapat membuat pertemuan menjadi kurang objektif sehingga kurang ilmiah. Selanjutnya, B. Konsultan atau peneliti eksternal. Kelebihan konsultan atau peneliti eksternal yaitu 1. Tim eksternal dapat menggunakan banyak pengalaman yang diperoleh dari bekerja dengan berbagai jenis organisasi yang memiliki jenis masalah yang sama atau hampir sama. 2. Tim eksternal terutama dari perusahaan penelitian dan konsultan termuka mungkin memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai model-model pemecahan masalah terkini dan tercanggih yang diperoleh melalui program pelatihan periodik mereka yang mungkin tidak dimiliki oleh tim dalam organisasi.
Sedangkan kekurangan konsultan atau peneliti eksternal yaitu 1. Biaya sewa tim penelitian eksternal biasanya lebih mahal dan cenderung dihindari kecuali jika masalah tersebut sangat serius atau kritis. 2. Tim eksternal juga memerlukan banyak waktu untuk memahami organisasi yang akan diteliti. Mereka jarang memperoleh sambutan hangat dan tidak dengan serta-merta diterima oleh karyawan. Dan yang terakhir, tim eksternal juga membebankan biaya tambahan untuk bantuan dari mereka pada tahap implementasi dan evaluasi. Maka dapat disimpulkan dari kelebihan dan kekurangan tim peneliti internal dan eksternal yaitu jika mengalami masalah yang sangat rumit atau jika ada kemungkinan masuknya kepentingan pribadi atau bisa keberadaan organisasi menjadi taruhannya karena satu masalah serius atau lebih sangat disarankan untuk menggunakan peneliti eksternal meskipun biayanya lebih mahal. Tetapi, jika masalah yang terjadi cukup sederhana, jika waktu menjadi penentu dalam pemecahan masalah yang cukup rumit atau gila sistem yang luas, diperlukan untuk membuat prosedur dan kebijakan yang bersifat rutin internal dapat menjadi pilihan yang baik. Selanjutnya, ada pengetahuan tentang peneliti dan efektivitas manajerial serta etika dan penelitian bisnis. Pengetahuan tentang peneliti dan efektivitas manajerial. Pengetahuan tentang penelitian meningkatkan kepekaan manajer terhadap banyak faktor internal dan eksternal dari berbagai sifat yang ada dalam lingkungan kerja dan organisasi mereka. Semua itu dapat membantu untuk mempermudah interaksi yang efektif dengan konsultan dan pemahaman atas beragam perbedaan dari proses penelitian. Dan yang terakhir ada etika dan penelitian bisnis. Etika dalam penelitian bisnis mengacu pada kode etik atau norma perilaku sosial yang diharapkan saat melakukan penelitian. Kode etik berlaku bagi organisasi dan anggota mensponsori penelitian-penelitian yang melakukan penelitian dan responden yang memberikan mereka data yang diperlukan. Perilaku etis meliputi setiap langkah dalam proses penelitian pengumpulan data, analisis data, pelaporan, dan penyebaran informasi di internet. Sekian penjelasan dasar-dasar terkait dengan penelitian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan stay safe.